ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Haleluya. Ini korban syukur kami Tuhan. Haleluya Yesus. Ini korban syukur kami, ini persembahan kami. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terpuji namamu. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Syukur buat semua yang baik, syukur buat karyamu, syukur buat anugerahmu. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya.
takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, sungguh satu anugerah yang luar biasa. Hari ini kita bisa berjumpa bersama-sama dengan kekasih-kasih Tuhan yang ada di Gereja Allah Baik. Sungguh satu hal yang sangat baik untuk kita selalu setiap pagi merenungkan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita mantap melangkah bersama dengan Tuhan, dan sekaligus nama Tuhan selalu kita permuliakan. Puji Tuhan. Renungan pagi hari ini akan saya bawakan satu tema, yaitu tentang hal berkuasa dan berkuasalah. Kekasih Tuhan, hal ini mungkin tidak sering kita mendengar khotbah seperti ini, karena saya sangat suka dengan hal yang dikatakan berkuasa, berkuasalah. Apalagi kalau hal itu yang menyampaikan Bapa, Anak, dan Roh Kudus sendiri. Untuk itulah mari kita akan simak firman Tuhan pada hari ini, yaitu di dalam kitab Ayub, pasal yang pertama. Kita akan melihat di ayat yang ke-12. Kitab Ayub, pasal yang pertama, di ayat yang ke-12 dikatakan demikian, firman Tuhan. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Amin. Kekasih Tuhan, kenapa kok saya pertama mengupas tentang iblis? Karena iblis itu tidak diberi hak dan kuasa oleh Tuhan. Dan banyak anak Tuhan yang sedikit-sedikit takut dengan kekhawatiran, dengan segala tekanan, apalagi kalau berbicara tentang iblis. Padahal iblis yang kita baca di dalam kitab Ayub tadi, hanya khusus Tuhan berbicara dengan iblis. Iblis diberi hak dan kuasa untuk mencobai Ayub. Itu yang disebutkan, ya. Tapi Tuhan ada pesan. Pesannya sangat jelas sekali. Dikatakan, hanya jangan engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Masih dibatasi, saudara, ya. Jadi iblis tidak berhak mencabut nyawanya Ayub.
Dan ayat yang kedua, ayat yang selanjutnya dikatakan pasal yang kedua, kitab Ayub pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Ayub 2 ayat yang ke-6, maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Jadi setelah saya teliti saudara, Tuhan memberikan kuasa pada iblis cuma 2 kali saja. Dan semuanya di dalam kitab Ayub saudara. Ya. Setelah itu tidak ada saudara. Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang berkuasa? Yang jelas yang berkuasa adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin saudara. Ya. Dan juga saudara dan saya yang diberi otoritas dan kuasa oleh Tuhan. Karena selama ini kita lupa bahwa kita ini ciptaan Tuhan yang sempurna, segambar dan serupa seperti Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Dan ini jelas saudara, maka itu kalau baca firman Tuhan, ayo kita mau serius saudara. Ya. Mau sungguh-sungguh menelaah, merenungkan siang dan malam sekaligus. Ingat saudara, ya, minta pimpinan Roh Kudus supaya disingkapkan semua rahasia kebenaran firman Tuhan. Karena ingat, dengan itulah saudara dan saya bisa kuat, apalagi saat-saat ini, ya, begitu jahatnya, ya, kuasa-kuasa si jahat. Dikatakan sering kita dengar virus yang kecil, tapi sudah membuat dunia porak-poranda saudara. Ya. Tapi bersama dengan Kristus saudara dan saya diberi hak untuk berkuasalah. Untuk itulah mari kita akan membaca kembali, yakni firman Tuhan di dalam kitab Kejadian. Ini yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara, karena kita sering kalau membaca kitab itu, firman Tuhan, kalau kitab Kejadian kita dengar itu sudah aras-arasan saudara ya, sudah agak enggan. Tetapi kalau sudah baca dengan saksama, kita akan membaca di kitab Kejadian, pasal yang pertama, ayat 26, 27, dan 28. Mari saudara buka firman Tuhan dan kita akan menelaah bersama. Kejadian pasal 1, ayat 26, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Kekasih Tuhan, hal ini dahsyat dan luar biasa saudara. Ya, setelah saya teliti firman Tuhan, ya, tidak ada kata-kata Tuhan Yesus itu memberikan sama iblis berkuasa, berkuasalah. Ya. Ini luar biasa. Karena apa? Saudara dan saya tadi sudah saya bacakan di ayat yang ke-26. Diciptakan segambar dan serupa seperti siapa saudara? Seperti kita. Berarti seperti Bapa, Anak, dan Roh Kudus saudara. Amin saudara. Ya, ini luar biasa saudara. Karena kita ciptaan sempurna, kita juga diberi kuasa. Maka itu ayat 26 dan 28 dengan jelas dikatakan, berkuasa, berkuasalah, beranak cuculah, berkuasalah atas ikan-ikan di air, di laut, ya, juga burung-burung di udara,
juga atas seluruh bumi. Ini luar biasa, saudara. Ya. Nah sekarang kalau Tuhan yang sang pencipta langit bumi, yang sudah menjadikan saudara dan saya, ya, yang juga sudah menciptakan Adam dan Hawa, ayat 27 tadi dikatakan demikian, apalagi yang saudara risaukan, yang saudara bingungkan, yang saudara takutkan. Masih takut dengan iblis, Lucifer, iblis setan dan antek-anteknya saudara? Halo? Jangan sampai saudara ya, rugi besar saudara. Kita harus tetap percaya, ini perkataan firman, bukan perkataan dari saya. Ya, untuk itulah pada pagi yang indah ini, apapun juga masalahmu, apapun juga pergumulanmu, apapun juga sakit penyakitmu, ya, apapun juga hal yang ruwet seperti benang yang bulat itu saudara, ya, jangan pernah gentar dan takut, karena saudara diberi hak dan otoritas berkuasa, berkuasalah jelas sekali saudara, ya. Untuk itu mari kita simak kembali untuk meyakinkan, ya. Kita akan membacanya di dalam Injil Yohanes pasal yang 10 ayat yang 10b dikatakan demikian. Injil Yohanes pasal 10 ayat 10b dikatakan, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin saudara. Ya, jangan pernah takut saudara. Jangan pernah takut, ya. Jelas Tuhan Yesus mengatakan, Yesus datang supaya saudara dan saya mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bukan dibatasi saudara, ya. Ini yang dahsyat dan luar biasa. Untuk itulah betul semua masalah dan tantangan itu kita harus hadapi. Tapi tetap percaya Tuhan Yesus itu dahsyat dan luar biasa. Apapun juga masalahmu dan pergumulanmu, jangan pernah mundur 1 inci pun dari hadapan Tuhan. Malah saudara dan saya harus lebih melekat, lebih taat, lebih setia, lebih sungguh-sungguh. Ya, baca firman-Nya, jangan pernah cemu-cemu. Sekalipun mungkin kita pernah membaca firman, nama-nama, ya, sampai rasanya jenuh, tapi tetap eksis saudara. Ya, tetap bertahan, tetap baca saudara. Jangan pernah bimbang dan ragu. Ya, saya pun sendiri sering membacanya dan saya tidak paham saudara. Tapi saya tetap setia dan taat. Di saat saya tidak paham sama sekali apa yang saya baca, saya pasti berdoa, Tuhan pimpin aku supaya aku diberikan pengertian. Ya, apa yang saya baca yang saya tidak mengerti ini, saya percaya Tuhan Roh Kudus yang akan memberikan wawasan dan membukakan hikmat supaya aku boleh memahami dengan benar. Amin saudara. Ya, itulah yang harus kita tekuni saudara. Untuk itu kita akan menyambung kembali supaya saudara lebih mantap lagi, ya, tentang berkuasalah ini. Saya ambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang 19. Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-19 dikatakan demikian. Firman Tuhan. Injil Lukas pasal 10 ayat 19. Ya, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu, yaitu kepada saudara dan saya, untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan saudara dan saya. Amin. Ya. Tadi di kitab Kejadian 1 ayat 26-28 dikatakan berkuasa dan berkuasalah. Tapi di Injil Lukas 10 ayat 19 dikatakan sesungguhnya Tuhan Yesus telah memberikan kuasa kepada siapa saudara? Kepada kamu,
yaitu saudara dan saya. Bukan iblis saudara, bukan. Ya, jelas di sini saudara dan saya adalah ciptaan sempurna, segambar dan serupa seperti Tuhan Yesus. Maka itu saudara diberi hak dan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Jelas sekali saudara. Dan juga satu kuasa lagi untuk menahan kekuatan musuh. Amin saudara. Ya, masih ragu lagi dengan Tuhan Yesus? Jangan sampai saudara. Ya, apapun hari ini persoalanmu, problemamu, ya, jangan pernah takut. Yang penting saudara taati apa yang sudah diberikan oleh pemerintah. Ya, semua protokol kita jalani dengan setia, dengan taat. Karena itu untuk juga menyelamatkan saudara dan saya dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, tapi satu hal, kunci utamanya tetap kita bersandar, berserah, bergantung penuh kepada Sang Pencipta langit, bumi, dan seisi dunia itu. Siapa namanya saudara? Yesus Kristus Tuhan. Iman besar agung saudara dan saya yang dahsyat itu. Ya, untuk itulah saudara, pada pagi yang indah ini, sebelum saudara beraktivitas, ya, mari kita tundukkan hati dan pikiran kita. Kita mau tetap percaya. Apapun juga yang terjadi, mungkin sekarang ini saudara lagi sulit ekonominya, ya, mungkin saudara juga kurang enak badan, mungkin apalagi, mungkin saudara setiap hari di rumah, sehingga saya dengar di berita-berita banyak perceraian terjadi. Saya yakin saudara, mereka yang mengalami itu kurang satu. Yaitu kurang apa saudara? Kurang sukacita saudara. Amin saudara. Ya. Kalau di rumah sekalipun setiap hari ketemu sama istri, sama suami, sama anak-anak. Kalau kita ada kasih Kristus yang selalu melimpah dalam hidup saudara dan saya yakin dan percaya kita tidak akan bosan melihat mereka. Malah kita melihat istri kita, suami kita, anak-anak kita makin hari makin cantik, makin ganteng saudara. Amin saudara. Ya, bukan makin membosankan saudara. Karena apa? Kita ada kasih yang melimpah dari Tuhan. Ada sukacita. Ya, maka itu saudara ingat apa yang perlu dalam firman Tuhan kita harus hafalkan. Ya, seperti 9 buah Roh Kudus. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu harus terpenuhi terus di dalam hidup saudara dan saya. Setiap pagi doakan saudara supaya seluruh keluarga kita dipenuhi ya dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri itu terus termeterai dengan sempurna dalam hati dan pikiran saudara, di dalam seluruh aspek kehidupan kita dimanapun juga saudara dan saya berada. Ingat, jangan mau dibohongi iblis lagi. Ya, iblis itu cuma sebagai pencuri, pembunuh, pembinasa saudara. Dan dia itu seperti singanya mengaum-ngaum. Ya, cuma itu saudara. Bukan iblis yang berkuasa penuh itu Tuhan kita. Dan saudara dan saya diberi hak untuk berkuasa, berkuasalah. Jelas itu. Ya, itu dari firman Tuhan Sang Pencipta kita yang memberikan hak penuh itu. Ya, maka itu saudara jangan pernah takut. Ya. Dulu saya kurang paham saudara, tapi setelah saya praktekkan sungguh dahsyat firman Tuhan itu. Amin saudara. Ya. Saudara percaya kalau bisa memerintahkan burung-burung di udara? Amin. Firman yang berkata saudara. Ya. Saya praktekkan saudara. Ya, saya praktekkan. Itu terjadi saudara. Ya. Saya tidak bicara yang lain-lain. Saya praktekkan apa yang Tuhan sampaikan pada saya, berkuasalah atas burung-burung di udara. Saya praktekkan, dahsyat saudara. Amin saudara. Ya, kalau saudara mau praktekkan luar biasa firman itu. Amin. Terbukti apa? Maaf, saya dianugerahi berkat burung saudara. Ya,
Tapi saya punya burung rumah sarang walet saudara. Saya dulu tidak mengerti saudara. Saya praktekkan, engkau burung-burung, beranak bercucuklah, tambah-tambahlah di tempat kami. Sirap-sirap yang masih kosong penuhi dengan kolonimu, dengan anak-anakmu, dengan cucu-cucumu dan semuanya. Terbukti saudara. Amin saudara. Ya, tidak perlu pakai apa-apa. Cuma pakai ucapan kita yang diberi otoritas dan kuasa oleh Tuhan itu. Amin saudara. Ya, untuk itu saudara ingat harus tetap eksis. Jangan mau dikacaukan dengan singanya mengaum-ngaum itu. Siapa itu saudara? Lucifer, iblis, setan dan antek-anteknya saudara. Kita mau tetap terus tekun di dalam Tuhan, taat di dalam Tuhan, setia di dalam Tuhan. Jadi pelaku firman, ya. Kalau saudara praktekkan sungguh dahsyat Allah kita yang luar biasa itu. Ya, jangan pernah gentar dan takut saudara. Selidiki firman Tuhan, ucapkan firman Tuhan. Ya, saya sendiri pun banyak pergumulan, tapi saya tahu Tuhan pasti tolong saya. Ya, ini ada kesaksian yang luar biasa saudara. Pada saat Pak Samuel Hosea ada ulang tahun tempat ini, kami diundang para penatua, para pengurus di PHP. Saya datang, saya menikmati perjamuan kudus yang begitu luar biasa. Tapi waktu itu saya ingat, saya ingin membawa pulang perjamuan itu saudara. Ya, pada saat semuanya ngantri ngambil, saya ngambil satu khusus untuk saya minum dan perjamuan di gereja. Yang dua saya bawa pulang saudara. Memang saya beritahu, maaf kalau saya bawa dua, karena istri saya mau saya beri juga saudara. Ya, saudara tahu apa yang terjadi? Waktu saya ngambilnya acak, enggak janjian saudara, ngambilnya ngawur saudara. Ya, saya ambil 3, yang 1 saya pakai di sini, ya, karena itu ada perjamuan kudus waktu itu, dan yang 2 saya masukkan di kresek, saya bawa pulang saudara. Sampai di rumah, saya sampai bingung saudara. Ya. Ada firman, kedua-duanya yang saya ambil acak itu firmannya sama. Saudara mau tahu? Disebutkan kedua-duanya itu di kitab Mazmur 121 ayat yang kedua. Pertolongan saya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Wow, saya terkejut saudara. Ya. Pertolongan saudara dan saya itu dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Wow, saya sampai terkejut saudara. Ya, kok bisa sama plek? Padahal tidak janjian ngambilnya saudara. Ya, itulah jawaban Tuhan untuk saya. Dan saya sangat bersuka cita. Mari kita akan lihat ayat yang terakhir. Supaya saudara tidak ragu-ragu ya tentang firman Tuhan. Di dalam Injil Lukas kembali. Kita akan melihat tentang iblis saudara. Iblis ini tidak pernah putus asa saudara. Ya, dia pun sampai berani ya memberikan satu ayat firman Tuhan yang luar biasa. Akan saya bacakan, saudara dengar baik-baik. Injil Lukas pasal 6 ayat apa? Maksud saya pasal 4 maaf. Injil Lukas pasal 4 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Kata iblis kepadanya, waktu itu Tuhan Yesus dicobai di padang gurun saudara, ya, pencobaan di padang gurun. Kata iblis kepada Tuhan Yesus, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Ini perkataan manipulasi saudara. Ya. Sang pencipta kita tidak pernah memberikan ini saudara. Ini manipulasi iblis. Wong Tuhan Yesus sendiri aja mau ditipu apalagi saudara dan saya. Betul saudara? Ya, ingat. Jangan mau lagi ditipu oleh iblis. Ya, simak firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu yang akan menjadi berkat untuk saudara dan saya. Untuk itulah firman pada renungan pagi hari ini, kiranya firman ini boleh menjadi kekuatan dan peneguhan dan kesaksian bagi saudara dan saya, dan kita akan tetap terus eksis di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Terpuji namamu Tuhan. Mari kita akan satukan hati, kita akan berdoa untuk mengucap syukur apa yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus. Bapa, kami mengucap syukur atas semua kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh termaterai dengan sempurna dalam hati dan pikiran kami. Dan boleh menjadi pelita bagi setiap langkah jalan hidup kami. Yang hari ini kami percaya kami harus menghadapi banyak hal yang di luar kemampuan dan dugaan kami. Tapi satu hal yang kami tahu, penyertaan dan perlindungan-Mu itu dahsyat dan luar biasa. Terpuji nama-Mu Bapa, kami mengucap syukur atas semua berkat ini, biar firman ini peneguhan untuk kami, dan kami percaya kami diberikan kekuatan dan keberanian penuh. Terpuji nama-Mu Bapa, kami mengucap syukur, mari kita akan bersama-sama mengangkat tangan kita. Demikian firman Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan mengasihi engkau, Tuhan menyinarkan wajah kepada engkau dan memberikan engkau kasih karunia. Terima kasih Tuhan, kami percaya kasih anugerah, kemurahan, kebaikan dan berkat-Mu yang berkelimpahan itu Tuhan curahkan mulai saat ini sampai nanti Yesus Kristus Tuhan kami datang kedua kalinya. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam satu nama-Mu Yesus Kristus Tuhan, iman bersagung kami yang dahsyat, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Tuhan memberkati.